Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu fungsi eksplanasi. Dalam memilih kelanjutan studi pasti ada beberapa faktor di sekitar kita yang akan mempengaruhi pilihan kita. Contohnya adalah faktor keluarga dan juga faktor guru. Faktor keluarga ini sangat penting karena mereka menjadi sebagai sumber informasi, sumber motivasi, sumber konsultasi, dan juga sumber untuk menggali potensi diri kalian. Selanjutnya adalah faktor sekolah. Sekolah atau guru ini juga memberikan peran yang sangat penting dalam menentukan atau membantu kalian dalam memilih kelanjutan studi. Karena mereka adalah sebagai sumber informasi, kemudian sebagai sumber motivasi, sumber yang bisa membantu kalian dalam menggali potensi, dan juga membimbing kalian sampai kalian bisa mengambil keputusan dalam kelanjutan studi. Pilihan sekolah yang tersedia ketika kalian lulus dari SMP itu ada SMA atau MA, kemudian SMK. SMA atau MA lebih kepada pendidikan secara akademik, dan pilihan jurusannya biasanya ada IPA, IPS, dan juga bahasa. Kalau di MA tentunya ada penyeimbangan antara pendidikan secara umum dan juga pendidikan yang mengutamakan unsur-unsur atau nilai-nilai agama. Dan selanjutnya anak-anak di lulusan dari SMA atau MA itu lebih kepada bagaimana dia nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Pasti lulusan dari SMA atau MA itu memiliki tantangan, di mana anak-anak yang lulus dari SMA atau MA itu belum memiliki keterampilan yang dan ketika mereka akan bekerja, peluang kerjanya juga masih terbatas. Dan ketika mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi, pastinya mereka harus belajar karena persaingan juga akan semakin tinggi. Selanjutnya pendidikan di SMK. Pendidikannya difokuskan pada memberikan bekal keterampilan kerja dan praktek sesuai dengan jurusan atau keahlian yang dipilih. Tujuannya adalah menyiapkan lulusannya agar siap kerja. Banyak jurusan-jurusan di SMK itu yang bisa dipilih sesuai dengan minat, bakat, dan nilai-nilai yang kalian yakini. Jadi, jelas bedanya antara pendidikan di SMK atau MA dan juga pendidikan di SMK, di mana pendidikan di SMA atau MA lebih ditekankan kepada pendidikan secara akademik, sedangkan di SMK lebih kepada pendidikan praktis dan menyiapkan lulusannya untuk siap kerja. Memilih pendidikan di SMK pasti juga memiliki tantangan. Tantangannya ketika kalian harus memilih jurusan yang sesuai dengan bakat, minat, dan juga nilai-nilai yang kalian yakini. Ketika kalian tidak bisa memilih jurusan yang tepat, pasti kalian akan kurang semangat mengikuti pembelajaran yang di sana. Dan kalian juga harus bisa meningkatkan kemampuan kalian karena tantangan, tuntutan di dunia kerja itu akan semakin tinggi, sehingga kalian harus tetap meningkatkan kemampuan dan kompetensi kalian. Terkadang murid akan mengalami keraguan, kebingungan dalam menentukan pilihan kelanjutan studinya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut bisa juga adanya tekanan dari luar, contohnya dari keluarga. Misalnya, ketika keluarga memilih atau menginginkan anaknya itu sekolah di jurusan tertentu atau di sekolah tertentu, itu akan menimbulkan sebuah tekanan tertentu karena memang tidak adanya kesesuaian antara keinginan orang tua dan juga keinginan anak. Kemudian, kurangnya informasi tentang pendidikan lanjutan. Selanjutnya, kurangnya murid mengenali potensi dirinya. Selanjutnya, murid kurang memahami bakatnya, minatnya, dan juga nilai-nilai yang diyakini untuk mengambil keputusan. Hal ini dapat menyebabkan murid mengambil keputusan kelanjutan studinya itu secara asal-asalan. Bisa jadi juga dia hanya ikut-ikutan teman atau mengikuti kehendak dari orang tua tanpa mempertimbangkan keinginan, bakat, minat, dan juga nilai-nilai yang diyakini untuk mengambil keputusan. Selain faktor tadi yang berupa hambatan, juga ada faktor lain yang berupa dukungan. Dukungan itu juga bisa berasal dari orang tua, kemudian guru, atau sekolah, dan juga teman. Mereka dapat menjadi sumber motivasi, sumber dukungan. Juga mereka dapat berbagi informasi dan berdiskusi bersama dalam mengambil keputusan tentang kelanjutan studinya. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kegagalan murid dalam menentukan kelanjutan studi adalah adanya perasaan cemas dan takut gagal. Perasaan cemas atau kecemasan adalah kondisi emosional membuat murid merasa khawatir, takut, atau kurang percaya diri ketika mereka menghadapi sebuah tugas atau tantangan. Contohnya ketika murid merasa gagal dalam mengerjakan soal matematika, kegagalan ini terus berulang, dan tanpa dukungan atau pemahaman dari orang-orang di sekitarnya, maka murid itu bisa jadi akan menghindari pelajaran matematika ataupun malah pilihan karir yang membawa atau ada unsur matematikanya di situ.
Dan dia bisa berpikir bahwa, oh, soal matematika atau pelajaran matematika itu sulit bagi saya. Atau malah menganggap dirinya memang tidak pintar di pelajaran matematika. Sehingga dapat diketahui bahwa memang kecemasan itu dapat mempengaruhi pilihan pendidikan atau karir di masa yang akan datang. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk mengatasi kecemasan? Coba ikuti tips berikut ini. Yang pertama, silakan ubah cara pandang kalian terhadap kegagalan. Ubahlah bahwa kegagalan itu adalah cara agar kalian bisa belajar lagi dan juga berlatih lagi. Kemudian, kalau misalnya kalian mengalami kecemasan, silakan cari bantuan. Misalnya dengan cerita kepada orang tua, dengan guru, atau guru BK. Selanjutnya, lakukan latihan secara bertahap. Contohnya di pelajaran matematika, silahkan kalian dengan tekun untuk berlatih. Karena kalau matematika itu banyak soal-soal yang bisa kalian pelajari, kemudian sering-seringlah untuk berlatih agar kalian terbiasa dengan soal-soal menghitung. Karena belajar itu merupakan sebuah proses, bukan sesuatu yang didapat secara instan. Selanjutnya adalah kalian latihlah atau tingkatkan kepercayaan diri kalian ketika kalian menghadapi sebuah tugas atau tantangan. Ketika kalian diberikan tugas matematika yang begitu banyak hitung-hitungannya itu, kalian pede aja ketika kalian mengerjakannya. Jangan takut gagal, jangan cemas, tapi berusaha dikerjakan semampunya. Nanti ketika kalian kurang paham bisa ditanyakan kembali dan belajar lagi. Jadi jangan takut salah. Oke anak-anak, ketika kalian nanti menghadapi sebuah kegagalan ataupun kecemasan, jangan mudah menyerah. Hal itu jadikan sebagai bahan belajar dan kalian memperbaiki diri kalian. Berusahalah dengan tekun mengatasi setiap hambatan atau kesulitan yang kalian hadapi. Kemudian, pilihlah kelanjutan studi kalian itu berdasarkan minat, bakat, dan potensi yang kalian miliki dan juga nilai-nilai yang kalian yakini.